Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Nurul Hidayah. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga selalu sehat ya, dan kita bisa siap untuk belajar hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, kita masuk tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtemanya yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Hari ini kita masih masuk pembelajaran yang pertama ya. Untuk pembelajaran yang pertama ini, kita akan mengamati makhluk hidup di sekitar kita. Siapa yang tahu apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan yang wajib kita syukuri. Mengapa? Karena Tuhan menciptakan makhluk hidup itu untuk manusia, untuk kita. Makanya kita harus mensyukurinya. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Setiap makhluk hidup sendiri itu pasti memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar itu memiliki ciri-ciri yang sama. Yaitu yang pertama, makhluk hidup itu pasti bergerak. Cara bergerak setiap makhluk hidup itu ada yang sama, ada yang berbeda. Untuk ciri yang kedua yaitu bernafas. Setiap makhluk hidup pasti bernafas dengan alat yang berbeda-beda dan ada pula yang sama. Kemudian ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu makhluk hidup pasti berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Berkembang biak ditandai dengan yang tadi jumlahnya hanya 1, nanti akan bertambah menjadi 2, menjadi 3, 4, 5, dan seterusnya. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh. Maksudnya apa? Setiap makhluk hidup itu tumbuh. Yang tadinya kecil akan tumbuh menjadi besar. Yang tadinya pendek akan tumbuh menjadi lebih panjang atau lebih tinggi. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu makan. Setiap makhluk hidup itu membutuhkan makan. Dan ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu peka terhadap rangsang dengan cara yang berbeda-beda. Di sekitar kalian pasti kalian sering melihat ya makhluk hidup yang satu ini. Apa gambarnya itu di sana anak-anak? Ya, cicak. Di sekitar kita pasti sering melihat cicak. Sebelum kita mempelajari ciri-ciri cicak, mari kita bernyanyi bersama terlebih dahulu lagu yang berjudul Cicak di Dinding. Semua pasti bisa kan? Itu sudah diajari oleh pak guru kalian atau pak guru kalian sebelumnya. Mari kita nyanyikan bersama anak-anak lagu Cicak di Dinding. Kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Itu lagu Cicak di Dinding. Dalam lirik lagu Cicak di Dinding, guru di sana memberikan tanda persegi dan persegi panjang di bawah liriknya.
Maksudnya apa ya? Nah, dalam lirik yang di bawahnya ada tanda persegi, itu menandakan bahwa lirik itu dinyanyikan dengan bunyi pendek. Nah, yang di bawahnya ada simbol atau tanda persegi panjang seperti ini, maka dinyanyikan dengan bunyi panjang. Pada lirik cicak itu tandanya persegi, maka bunyinya pendek. Makanya menyanyikannya juga dengan bunyi pendek. Cicak pendek. Kemudian di lirik din din, di sana ada tanda persegi panjang, maka menyanyikannya dengan bunyi yang panjang. Di din panjang. Nah, nanti kalian di rumah bisa mencoba membuat tanda-tanda seperti ini. Ada yang bunyi pendek, ada yang bunyi panjang, untuk latihan di rumah ya. Nah, selanjutnya dalam lirik atau syair lagu Cicak di Dinding tadi, di sana menunjukkan ada ciri-ciri cicak. Nah, yang pertama yaitu cicak bergerak. Bergeraknya dengan cara merayap. Nah, merayapnya di mana anak-anak? Iya, biasanya di dinding. Nah, kemudian cicak juga memerlukan makan. Makanannya cicak apa anak-anak? Ya, makanan nyamuk, yaitu makanan cicak adalah nyamuk. Nggak sampai keliru ya Bu Guru ya. Nah, selain itu cicak juga masih memiliki ciri-ciri yang lain. Coba nanti kalian cari dan amati ciri-ciri cicak yang lainnya ya. Nah, selain cicak, di sekitar rumah kita itu juga ada hewan ikan. Ya, siapa yang memelihara ikan di rumah? Nah, mungkin di rumah ada akuarium atau di rumah ada kolam ikan. Nah, ikan sendiri itu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, ikan dapat bergerak. Nah, bergeraknya ikan dengan cara apa? Yaitu dengan cara berenang. Berenangnya menggunakan sirip. Kemudian ciri ikan yang kedua yaitu memerlukan makan. Makanan ikan apa yo? Siapa yang di rumah punya ikan? Diberi makan apa ya ikannya? Nah, ikan itu memakan plankton atau tumbuhan air lainnya yang lebih kecil daripada ikan. Selain itu, siapa yang pernah memancing? Nah, biasanya diberi umpan apa ya ikan itu untuk dimakan ikan? Iya, cacing ya biasanya ya. Kemudian kalau di rumah, di akuarium atau di kolam biasanya diberi makan pelet. Nah, ciri ikan yang ketiga yaitu bernafas. Ikan bernafas menggunakan insang ya. Kemudian ciri yang keempat dari ikan yaitu berkembang biak. Berkembang biaknya dengan cara bertelur. Nah, ini sama dengan cicak ya. Nah, cicak juga berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, pernah gak kalian memperhatikan atau melihat salah satu jenis ikan yang warnanya seperti warna emas? Nah, namanya ikan emas. Nah, tahu nggak kalian bahwa ikan emas itu sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Ayo, siapa yang tahu bagaimana menuliskan bilangan 1000? Nah, kita belajar membaca bilangan dulu ya. Yang pertama, angka 1, 0, 0. Nah,
itu dibaca 1000. Nolnya ada 3 ya. Dan yang kedua 2.000 dibaca berapa ya? Nah, dibaca 2000. Yang ketiga ada angka 4.106 dibaca 4100. Yang keempat 4.250 dibaca apa ya? 4250. Yang kelima ada angka 6.050 dibaca 6050. Nah, bagaimana ya cara membaca bilangan itu? Nah, sebelumnya kalian harus ingat nilai tempatnya ya. Nah, masih ingat ya nilai tempat? Nilai tempat itu ada, kalau dulu sudah mempelajari sampai ratusan. Nah, di kelas 3 ini kalian sudah mempelajari sampai ribuan. Nah, cara membaca bilangan tuh coba dilihat di sana. Nah, di sana ada angka 1.234. Kenapa kok diberi titik? Nah, dalam bilangan itu bila lebih dari 3 itu maka sudah lebih dari angka ratusan, makanya diberi tanda titik menunjukkan angka ribuan. Nah, di sana ada angka 1.234. Nah, angka sana itu menempati tempat ribuan. Nah, karena nilai ribuannya 1, maka dibaca 1000. Nah, kemudian angka 2 itu menempati ratusan. Nah, maka dibaca 200. Kemudian di sana ada angka 3 yang menempati puluhan, maka dibaca 30. Nah, kemudian angka yang paling terakhir itu adalah angka 4 yang menempati satuan, dibaca 4. Jadi bilangan 1.234 dibaca 1234. Nah, 1 itu 1000, 2 200, 3 itu 30, 4 itu satuan dibaca 4. Maka bilangan 1.234 dibaca 1234. Nah, contoh yang lain. Di sini ada angka 6.050. Nah, dilihat dari angka 6 dulu. Angka 6 menempati ribuan, maka dibaca 6000. Nah, kemudian di tempat ratusan itu ada angka 0. Nah, karena 0 maka nanti tidak dibaca. Kemudian tempat puluhan. Nah, di sana ada angka 5 sehingga dibaca 50. Kemudian yang terakhir ada yang menempati satuan yaitu angka 0. Karena 0 maka nanti juga tidak dibaca, sehingga bilangan 6.050 itu dibaca 6050. Karena ratusan tidak ada 0 maka tidak dibaca, satuan 0 juga tidak dibaca. Jadi yang dibaca, cara membaca bilangan ini yaitu 6050. Udah paham ya sampai di sini? Kita lanjutkan lagi. Nah, contohnya
tuliskan bilangan. Contohnya seperti ini anak-anak. Nah, bilangan 7654 kalau dituliskan bagaimana ya? Nah, kita lihat dulu dari yang pertama, 7.000. 7, kalian tahu angka 7 ya? Nah, itu 7 yang menempati ribuan. Kemudian angka yang kedua yaitu 600. Nah, 600 berarti menunjukkan nilai tempat ratusan. Jadi 6 itu 6 ratusan. Kemudian 50. Nah, di sana disebutkan puluh berarti menempati tempat puluhan. Jadi 5 itu 50-an. Dan yang terakhir disebutkan 4 sebagai nilai tempat satuan. 4-nya 4 satuan. Maka jika ditulis dari ribuannya 7, ratusannya 6, puluhannya 5, satuannya 4. Nah, ditulis 7.654. Nah, titiknya ingat, 3 angka dari belakang 1, 2, 3, maka diberi titik. Nah, menuliskannya seperti itu ya. Maka 7654 itu ditulis 7.654. Nah, kemudian contoh yang lain itu 6051. Kita lihat dari paling depan dulu, 6.000. Nah, angka 6, tulisan 6 itu sebagai nilai ribuan. 50 berarti angka 5 sebagai nilai puluhan. 1, nah itu angka 1 sebagai nilai satuan. Maka jika ditulis menjadi, tuliskan dulu nilai ribuannya 6 titik, tadi ratusannya tidak ada, maka tuliskan 0. Kemudian 5 sebagai puluhan dan 1 sebagai satuan, maka ditulis 6.051. Ingat ya, nilai ratusan tadi tidak disebutkan, maka ditulis 0. Sampai di sini paham anak-anak? Nah, kita lanjutkan ya. Kita akan belajar untuk mengurutkan bilangan. Nah, untuk mengurutkan bilangan, hanya perintahkan urutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, bagaimana caranya? Nah, jika ingin mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka lihat dulu nilai ribuan yang paling kecil. Nah, lihat dulu nilai ribuannya. Kalau nilai ribuannya semua berbeda, maka lihat nilai ribuan yang paling kecil. Oh, kok semua nilai ribuannya sama? Maka lihat nilai ratusan yang paling kecil. Kemudian jika nilai ribuan dan ratusannya sama, maka lihat nilai puluhan yang terkecil. Nah, kemudian nilai ribuan dan ratusan dan puluhannya kok masih sama, maka lihat nilai satuan yang terkecil. Nah, jika ingin mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil, caranya masih sama dengan yang mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Tetapi lihat nilai tempatnya yang paling besar terlebih dahulu, karena yang diurutkan dari yang terbesar. Nah, pelajarinya. Nah, kita lihat contoh ini ya. Nah, di sana ada bilangan 6.000, 1.000, 3.000, 2.000, dan 5.000. Nah, urutan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar yaitu lihat dulu yang paling kecil ya. Nah,
kita lihat dulu nilai ribuannya. Di sana ada angka 6, 1, 3, 2, dan 5. Nah, semua nilai ribuannya berbeda. Jadi, bisa kita langsung urutkan dari yang terkecil. Bagaimana tadi caranya, anak-anak? Iya, kita lihat dulu yang nilai ribuannya paling kecil. 6, 1, 3, 2, 5. Berapa yang paling kecil, anak-anak? Iya, 1. Nah, di sini bilangan 1000. Itu ada bilangan yang paling kecil. Kita tuliskan 1000. Kemudian nilai ribuan terkecil yang kedua setelah 1. Ada 6, 3, 2, dan 5. Paling kecil berapa? Iya, 2. Di sana ada bilangan 2000. Kemudian setelah 2000 ada 3000. Kemudian selanjutnya 5000 dan yang terbesar yaitu 6000. Sampai di sini paham anak-anak? Nah, kita lanjutkan mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil dari kumpulan bilangan tadi. Nah, kita tinggal balik anak-anak. Ribuan yang terbesar yaitu 6, maka kita tulis dulu 6000. Setelah itu 5000, 3000, 2000, dan 1000. Nah, kita lanjutkan mengurutkan bilangannya ya anak-anak. Nah, di sana ada contoh yang lain, yaitu ada bilangan 6301, 1060, 6401, 2500, dan 2560. Urutan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar yaitu, nah, kita lihat dulu nilai ribuannya. Ada angka 6, 1, 6, 2, 2. Oh, di sini ada nilai ribuannya ada yang sama ya. Nah, kalau kita urutkan dari yang terkecil, berarti kita lihat dulu nilai ribuannya yang paling kecil. 6, 1, 6, 2, 2. Yang paling kecil berapa anak-anak? Iya, 1. Berarti bilangan 1060 kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, yang lainnya ada 6, 6, 2, 2. Yang paling kecil lagi berapa ya? Nah, iya, 2. Tapi di sini 2-nya ada 2. Nilai ribuan yang 2-nya ada 2. Maka kita lihat ratusannya. Ratusannya di sini 5 dan 5. Oh, masih sama. Nah, maka kita lihat nilai puluhannya. Nilai puluhannya yang selanjutnya yaitu 0 dan 6. Nah, 0 dan 6 itu yang lebih kecil yang mana? Iya, 0. Maka kita tuliskan dulu yang 2500. Kemudian baru 2560. Nah, selanjutnya tinggal dua bilangan 6301 dan 6401. Nilai ribuannya sama. Kita lihat ratusannya. Ratusannya yang pertama 3, yang kedua 4. Maka yang kecil yang mana ya? Iya, betul, yang 3. Maka kita tuliskan dulu bilangan 6301, kemudian baru 6401. Nah, kalau urutan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil yaitu, nah, kita tuliskan bilangan yang paling besar dulu, yaitu 6401, kemudian 6301, 2560, dilanjutkan 2500, dan yang terkecil yaitu 1060. Nah, anak-anak sudah paham ya? Demikian tadi pembelajaran tema 1, subtema 1 pembelajaran yang pertama.
pembelajaran hari ini sampai di sini. Semoga anak-anak bisa belajar dengan baik dan bisa memahami materi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.